Tahunan ASP Sinar Artaguna tahun buku 2022. Untuk mempersingkat waktu, saya Angelina Putri selaku Master of Ceremony akan membacakan tuntunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu registrasi peserta, pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menyanyikan Mars Koperasi, doa, sambutan Ketua Pengurus KSP Sinar Artaguna, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Koperasi. Kepada petugas dipersilakan. Berdiri jadi pandu hidupku, Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satukan tekad, bangun usaha kita. Koperasi, koperasi, hiduplah dan majulah. Kami semua terlihat mungkin baru perlu juga kami sampaikan bahwasanya kami adalah pengurus dan pengawas periode 2018-2023 meneruskan kepengurusan periode yang sama, yang mana sebelumnya ada beberapa pengurus tidak dikatakan berhalangan mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilaksanakan KSP Sinar Artaguna dalam pengambilan semua keputusan bentuk pertanggungjawaban kami selaku pengurus periode 2018-2023 untuk mempertanggungjawabkan aktivitas operasi Sinar Artaguna. Mohon kita menyampaikan yang kita masih belajar bagian dalam operasi dari tahun 2000 sampai sekarang. Kita yang berbagi Bapak Ibu agar tahu apa manfaat hal dan kewajiban yang kita sudah dari oleh kita. Tapi antara kita ada, makanya nanti perkembangan itu akan berkembang bagus. Asalkan masih 3 tahun minimal sebelum kemudian harus ada anggota baru. Karena dengan anggota baru itu modal juga bertambah, pelayanan juga lebih besar. Kalau anggota tidak besar, pasti asetnya akan besar. Nah itu keanggotaannya supaya ibu tahu, dan juga ini harus sukarela dan terbuka, tidak boleh paksaan.
pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa usaha dan besar adil, kemudian balas jasa, terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan koperasi, kerjasama antar koperasi. Untuk menambah modal, karena pengertian anggota itu kepada koperasi belum maksimal. Suatu saat akan kita ingin berkembang, pasti akan banyak anggota. Di tiang pertama juga 32 orang. Sekarang anggota tiang 800 lebih. Yang sama dengan koperasi Bapak Ibu, dari pribadi anggotanya harus bertambah terus. Pengawas dan manajer tentu tidak boleh. Misalnya di sini jadi pengurus, di koperasi B jadi pengawas, di koperasi C jadi manajer, nah itu baru tidak boleh. Yang anggaran rumah tangga itu mengatur lagi secara spesifik menjadi anggota, tapi tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Oke, terima kasih. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 19/9 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi. Sekian, terima kasih. Santi. Baik, kalau memang sudah setuju, acara kita lanjutkan. Baik, acara berikutnya adalah acara pengesahan pimpinan dan sekretaris rapat anggota tahunan KSP Sinar Artaguna tahun buku 2022. Kepada Bapak Ketua Pengurus KSP Sinar Artaguna dipersilakan. Bapak Ibu juga perlu mengetahui bahwasannya untuk rapat anggota itu seharusnya nanti dipimpin oleh seorang pemimpin rapat dan sekretaris rapat, sehingga nantinya pengurus tidak bisa melakukan instruksi, melakukan kontrol atas jalannya rapat anggota. Memang saat ini Koperasi Sinar Artaguna, KSP Sinar Artaguna sudah berjalan. Namun selaku pengurus dan pengawas sudah bersepakat untuk mengevaluasi kembali apa-apa yang sekiranya perlu untuk dipersiapkan, ya, sehingga nantinya di dalam operasional pengelola ada penggalan. Nah, kalau untuk masalah eksternal yang selama ini terjadi adalah belum pulihnya kondisi ekonomi setelah pandemi. Bapak Ibu sudah tahu semua bagaimana situasinya, karena di Bali bisa dikatakan ini baru mulai bangkit kembali, ya, sehingga melupakan kadang-kadang kewajibannya yang harus diselesaikan. Nah, ini juga kami butuhkan ke depan untuk pendekatan sehingga mereka yang punya kewajiban menyelesaikan kewajibannya di KSP Sinar Artaguna sadar untuk menyelesaikan. Nah, ini kita juga mengalami kendalanya di sana. Kemudian juga adanya isu-isu krisis ekonomi. Kemudian bidang usaha, pengelola usaha sudah disampaikan tadi, terdiri dari manajer, bagian pinjaman, bagian dana, kasir dan kolektor. Baik Bapak Ibu sekalian, meninjau acara terakhir itu pengesahan yang selaku pimpinan rapat menanyakan sekali lagi belum saya sahkan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu menerima laporan pertanggungjawaban pengurus, laporan keuangan KSP Sinar Artaguna tahun buku 2022? Yang kedua, apakah Bapak menerima laporan pertanggungjawaban Badan Pengawas tahun buku 2022 KSP Sinar Artaguna? Yang keras? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu menerima RK NAPB KSP Sinar Artaguna tahun buku 2023? Menerima? Apakah Bapak Ibu menerima S1 KSP Sinar Artaguna tahun 2022 juga sudah menerima susunan pengurus dan pengawas 2023-2028? Maka hari ini tanggal 29 Januari 2023 Gedung Madusudana, kami pimpinan rapat Manajer yang berani selaku pimpinan dan sekretaris Imade DD Sumatera SS akan mengesahkan berita acara rapat anggota tahunan KSP Sinar Artaguna tahun 2022. Terus kepada
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar. Setelah ini mungkin nanti petugas akan mengkopi daftar hadir. Daftar hadirnya nanti disisipkan dalam laporan yang akan kita serahkan ke koordinasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kita bahwa KSP Sinar Laguna sudah melaksanakan rapat anggota tahunan pada hari ini dan juga tanggung jawabnya untuk tahun 2022. Terima kasih saya sampaikan kepada para anggota koperasi yang sudah bersedia hadir dalam acara rapat anggota tahunan pada hari ini dari awal hingga akhir. Saya sebagai MC pamit undur diri dan meminta maaf apabila terdapat salah kata maupun pengucapan. Saya tutup acara hari ini dengan mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua.